Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-tamman al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im yang masih terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berjumpa kembali di acara yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan amal yang saleh, tambahan keikhlasan, keimanan, keistiqomahan di atas sunnah, dan mudah-mudahan kita sekalian dipertemukan kelak di surganya. Allahumma amin. Para pemirsa pencinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul 'Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu pembahasan tentang penjelasan mengenai amalan-amalan sunnah sehari-hari yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana, yang mana kita sudah masuk pada waktu yang keempat, ya, sebagaimana dulu kita sudah jelaskan di awal bahwasanya penulis kitab ini beliau membagi amalan-amalan sunnah dalam sehari itu menjadi 7 waktu. Kita sudah bahas waktu yang pertama sebelum subuh, kemudian waktu ketika subuh, kemudian waktu duha. Maka saat ini masuk kepada waktu yang keempat adalah yaitu rabi'an waktu zuhri. Yang keempat waktu zuhur, artinya waktu masuknya salat zuhur sampai menjelang salat asar. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa al-qari'i was-sami'in jami'an, fihi iddatu umurin. Dalam pembahasan mengenai sunnah-sunnah waktu zuhur ini ada beberapa perkara. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama di antara sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah ketika waktu zuhur. Yang pertama adalah salatu sunnati zuhri al-qabliyah wal ba'diyah, yaitu salat sunnah zuhur, artinya salat rawatib, ya, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Artinya salat sunnah rawatib qabliyah sebelum zuhur ataupun salat rawatib ba'diyah setelah zuhur. Ya, karena salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang dilaksanakan mengiringi salat fardu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, ini namanya salat sunnah rawatib, ya, atau ratibah. Kemudian di sini, ya, ini yang pertama, ya, adanya salat sunnah qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Wa taqaddama 'indal kalami 'anis sunanir rawatib, dan terdahulu sudah dijelaskan, ya, pembahasan ketika dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah rawatib, annahu yushra' qabla adh-dhuhri arba'u raka'atin wa ba'daha raka'atani, yaitu bahwasanya disyariatkan sebelum salat zuhur 4 rakaat qabliyah zuhur. Adapun setelah zuhur adalah 2 rakaat. Kama dalla ala dzalika haditsu Aisyah wa ummi Habibah wa ibni Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis dari Aisyah, dari Ummu Habibah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Yang mana dulu sudah disebutkan hadis di antaranya Ummu Habibah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, barang siapa yang menjaga sehari semalam bukan sholat yang fardu 12 rakaat, ya, sehari semalam menjaga sholat sunnah 12 rakaat bukan yang fardu, maka akan dibangunkan untuknya
rumah di surga. Apa saja ke-12 rakaat tersebut? Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, tadi disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, ba'diyah zuhur. Adapun dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ya. Nah, ini menunjukkan disyariatkan adanya salat qabliyah zuhur dan adanya salat ba'diyah zuhur. Ya, boleh tadi 2, 2. Boleh juga berdasarkan hadis Ummu Habibah 4, 2. Ya. Wa jaa'a fi Sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa fi Musnadil Imam Ahmad. Dan telah datang di dalam Sunan Abi Dawud, begitu pula dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, jadi ashabus sunan ya. Begitu pula di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, harramallahu alaihi an-nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Ya, Allah akan haramkan api neraka untuk membakarnya. Oke, wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang kesahihan hadis ini, ya, namun hadis ini ya sebagian para ulama mensahihkannya. Sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi ini menunjukkan adanya pilihan lain. Boleh tadi qabliyah 2, ba'diyah 2. Boleh qabliyah 4, ba'diyah 2. Boleh juga 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Dengan masing-masing keutamanya masing-masing. Ya. Adapun 2 tadi hadis Ibnu Umar. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. Berarti memang ini yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dihafal oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Boleh juga 4, 2. 4 qabliyah, 2 ba'diyah. Keutamanya tadi, dibangunkan rumah di surga. Boleh juga 4, 4. Ya, dengan keutamaan tadi, haramallahu alaihi nar, Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Ya. Artinya diselamatkan dari panasnya api neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal haditsu min riwayati Makhul an Anbasah. Wal haditsu dha'ifun li'anna fin qita'an baina Makhul wa Anbasah. Hadis ini ada diriwayatkan dari jalan riwayat Makhul dari Anbasah, dan hadisnya adalah lemah karena ada yang terputus antara Makhul dan Anbasah. Kama qala Abu Zur'ah wan Nasa'i wal Mundhiri, sebagaimana ini yang diungkapkan oleh Imam Abu Zur'ah dan juga An-Nasa'i dan Mundhiri rahimahumullahu jami'an. Wa a'allahu Ibnul Qattan, dan juga hadis ini juga dilemahkan, ya, dinyatakan berpenyakit oleh Al-Imam Ibnul Qattan rahimahullahu ta'ala. Wa min ahlil ilmi man sahah, dan di antara para ulama pun ada yang mensahihkan hadis tersebut, ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para muhadditsin, ya. Namun wallahu ta'ala alam bahwasanya hadis ini adalah disahihkan oleh Imam Al-Albani, ya, dan bisa diamalkan. Maka tadi ada 3 pilihan untuk sholat sunnah rawatib zuhur, bisa 2-2, 4-2, atau 4-4. Ya. Bagaimana Ustadz kalau saya misalnya sempatnya cuma 2 rakaat sesudah saja Ustadz, misalnya karena sibuk dan lain sebagainya misalnya, ataupun memang karena capek, karena malas, ya. Ya, memang sifatnya sholat ini adalah hukumnya adalah sholat sunnah. Artinya kalau kita cuma bisa 2 saja misalnya, ya, dan bisa qabliyahnya 2 saja Ustadz, ya, kita tidak berdosa di situ, ya. Namun ya tentu saja kita ingin mendapatkan tambahan pahala,
Ya, karena salat-salat sunnah ini memiliki keutamaan besar. Di antaranya tambahan pahala, ya. Juga bisa untuk menambal apabila ada kekurangan dari salat yang fardu. Itu ditambah dengan apa? Dengan salat-salat sunnah, di antara salat rawatib ini untuk menambal. Begitu pula dengan keutamaan-keutamaan khusus, ya, seperti tadi dibangunkan rumah di surga. Ya, siapa kita yang nggak ingin mendapatkan rumah di surga? Kita semua ingin. Ya, rumah di dunia saja kita kejar-kejar, kita berusaha, apalagi rumah di surga. Harus lebih kita bersemangat. Ya. Dan juga tadi diharamkan dari api neraka. Ini kan keutamaan-keutamaan yang besar, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dengan amalan yang sebenarnya ya tidak lama. Misalnya 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Ya. Sebenarnya tidak lama dibanding dengan kita memiliki 24 jam, ya. Dibanding dengan kita menghabiskan waktu, ya, dengan ya bersendagurau, bermain, bekerja dan sebagainya. Maka ya mari kita sempatkan untuk melaksanakan dan menjaga salat-salat sunnah ini, ya. Wal mahfud an Ummi Habibah radhiyallahu anha isnata asyrata rak'atan. Adapun yang jelas-jelas sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya hadis Ummu Habibah tadi, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan rumah di surga. Di antaranya adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wahya sunanur rawatib kama inda Muslim, dan inilah salat-salat sunnah rawatib sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Muslim. Anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu Ummu Habibah pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas natai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya dengan 12 rakaat tersebut rumah di surga. Ya. Sebagaimana dulu ini sudah pernah kita jelaskan dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah rawatib. Ya. Namun sekali lagi ini memang sifatnya adalah salat sunnah. Dikerjakan dapat pahala, dapat keutamanya, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Namun sekali lagi, eman, sayang. Ya. Kita hidup dunia cuma sebentar, tujuannya mencari bekal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita laksanakan, ya. Boleh yang tadi, ya, 10 rakaat dalam sehari, 12 rakaat dalam sehari, ataupun lebih dari itu ditambah dengan misalnya ada qobliyah-qobliyah seperti misalnya qobliyah asar, itu ada hadis bisa 2 bisa 4 rakaat, ya. Berdasarkan keumuman hadis, ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha raka'atan. Tidak ada satu salat fardu pun melainkan sebelumnya itu pasti ada salat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi boleh semua salat, ya, itu pasti ada qobliyahnya berdasarkan keumuman hadis tersebut. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri aw kama qala. Semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar boleh 2, boleh 4. Sebelum maghrib juga boleh 2 qobliyahnya. Sebelum isya juga boleh 2. Ya, berdasarkan keumuman hadis tadi. Ya. Oke, ini mari kita amalkan, kita laksanakan. Jadi itu yang sunnah yang pertama, yaitu adalah melaksanakan sholat rawatib, qobliyah maupun ba'diyah zuhur. Al-amru tsani, perkara yang kedua, minas sunnati tatwilur rak'atil ula min salatid dhuhri. Di antara amalan sunnah ketika waktu zuhur adalah memanjangkan rakaat pertama ketika sholat zuhur. Ya, ketika sholat zuhur, rakaat pertama ini adalah dipanjangkan. Apa dasarnya? Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, laqad kanat salatul zuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutawwiluha. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dahulu ya pernah salat zuhur itu sudah ditegakkan, sudah iqamah, ya, sudah salat.
maka sholat zuhur sudah qomat, sudah dilaksanakan. Fayadhabu dhahibu ilal baqi, tapi ada orang yang keluar menuju Baqi'. Ya, jadi kalau kita di Masjid Nabawi, Baqi' itu ya samping kirinya imam, ya pemakaman Baqi'. Ya lumayan jauh. Ya. Maka ini sholat sudah didirikan, ya sudah qomat, sudah sholat, mulai ada sahabat yang keluar karena mungkin sakit perut, ya, karena ya ingin menunaikan hajatnya. Maka ada sahabat ini keluar dari masjid, sudah qomat ini, keluar ke Baqi'. Baqi' itu lumayan jauh untuk berjalan, ya, nggak cukup semenit 2 menit, ya, berjalan ke Baqi', kemudian dia menunaikan hajatnya. Bayangkan kalau itu buang air besar, ya, ya mungkin lebih dari 1 menit juga, ya. Kemudian setelah itu dia berwudu. Dan dalam riwayat dia pulang dulu ke rumahnya karena butuh air, ya, berwudu. Kemudian setelah itu dia kembali datang ke masjid. Ya. Bayangkan kalau kita zaman saat ini, ya, dari masjid ternyata sakit perut, pulang ke rumah, ya, buang air, kemudian berwudu, ya, balik lagi ke masjid. Kira-kira ya rakaat keberapa? Ya, kira-kira rakaat keberapa, begitu kan? Nah, adapun di sini tsumma ya'ti, kemudian dia datang kembali ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula. Datang ke masjid, sampai di masjid masih berdiri, masih rakaat pertama. Ya. Mimma yutawwiluha, karena beliau memanjangkan rakaat pertama tersebut. Ya. Maka di sini penulis mengatakan wa alaihi, ya berdasarkan hadis tersebut, fa inna minas sunnati lil imami an yutawwil ar-rak'atal ula min adh-dhuhri, yaitu di antara hal yang disunnahkan bagi imam adalah memanjangkan rakaat pertama dari salat zuhur. Wa kadzalika man shalla munfaridan, begitu pula orang yang salatnya sendirian. Wa kadzalika al-mar'atu fi baitiha, begitu pula seorang wanita yang salat di rumahnya. Ya, itu melaksanakan agak memanjangkan rakaat pertamanya. Wa hadhihi minas sunanil mundathirah, dan ini adalah termasuk di antara amalan-amalan sunnah yang sudah semakin jarang ditinggalkan oleh manusia. Nasallahu ta'ala tatbiqas sunnati ala al-wajhil akmal wal hirs 'alaiha. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa menjalankan sunnah ini dengan sesempurna mungkin, ya, dan bersemangat untuk mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ya. Namun tentu saja hal ini tetap melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai kita memanjangkan sholat duhur, ya. Sedangkan saat ini misalnya kondisinya manusia harus bekerja, ya, manusia harus ya mencari nafkah dan sebagainya. Maka tentu saja tetap sebagai imam itu harus memperhatikan keadaan makmum apalagi saat ini. Ya. Jangan karena kemudian kita ini sunnah, maka dia sholat duhur lama luar biasa. Nah, ini juga tentu saja tidak hikmah. Ya, tetap harus disesuaikan dengan keadaan. Misalnya ketika kita melihat jamaah sudah siap, ya, keadaan libur, tidak ada apa, tenang, begitu. Ya, para jamaah pun siap untuk menegakkan sunnah tersebut. Ya, maka tidak mengapa saat itu. Tapi ketika kita menjadi imam, ya, apalagi di masjid kantor, masjid yang orang-orang sibuk dan sebagainya, tentu saja kita harus hikmah dalam menjalankan sunnah. Ya, disesuaikan dengan situasi dan maslahat, menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Ya. Kemudian selanjutnya al-amru tsalisu, perkara yang ketiga, al-qailulah, yaitu tidur siang. Ya, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ini termasuk amalan sunnah ataukah perkara-perkara mubah, artinya perkara-perkara yang ada kebiasaan kita saja. Bil ittifaq annal qailulah hiya an-naum wal istirahah nisfun nahar. Kesepakatan, ya, disepakati bahwasanya yang dimaksud dengan qailulah adalah tidur beristirahat di pertengahan siang. Ya, tidur atau nggak mesti tidur, misalnya layah-layah begitu, istirahat, ya, rebahan, ya, atau ya duduk-duduk beristirahat di waktu pertengahan siang. Ya, ini disepakati. Jadi bukan di awal siang, ya, masih pagi-pagi sudah rebahan misalnya, ya.
Ya, malas itu namanya, ya. Ataupun di menjelang sore. Ya. Walakinnal khilafa aina takunu min nisfin nahar. Tapi yang diperselisihkan, disepakati tadi di separuh di pertengahan siang. Tapi apakah ya pertengahan ini sebelum duhur atau setelah duhur? Ini yang diperselisihkan. Ala kaula ini, ya, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Qila qabla zawal, disebutkan adalah bahwasanya qailulah ini disyariatkan sebelum zawal, artinya sebelum sholat duhur. Wa qila ba'da zawal, dan disebutkan juga pendapat bahwasanya qailulah ini tidur siang ini dilaksanakan setelah sholat duhur. Wal adhar wallahu alam, adapun menurut penulis yang lebih kuat, yang lebih tampak, ya, annal amra fihi wasi', bahwasanya perkara ini adalah perkara yang luas, yang lapang, ya. Wa anna ma qabla wa ba'da zawali yadkhul fil qailulah, bahwasanya baik sebelum zuhur maupun setelahnya itu termasuk makna qailulah. Jadi kalau tidurnya ya istirahatnya adalah sejam sebelum duhur, itu masuk qailulah. Atau sejam setelah duhur, itu pun termasuk qailulah. Waqtulifa hal minas sunnati fi'luha. Dan juga diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk hal yang disunnahkan untuk mengerjakannya. Apakah dia perkara adah biasa, kebiasaan saja, ataukah dia perkara yang termasuk ibadah, dianjurkan dan mendapatkan pahala ketika melakukannya. Ala qaula ini terbagi juga menjadi dua pendapat. Wal adhar wallahu alam. Adapun menurut penulis, ya, penulis kitab ini beliau, ya, yang lebih beliau kuatkan pendapat adalah annaha laisat minas sunnah, bahwasannya tidur siang ini bukanlah termasuk amalan yang disunnahkan, dianjurkan, tidak. Bal hiya mimma kanu yaf'alunaha adatan, akan tetapi tidur siang ini adalah sesuatu perkara yang ada, kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Wali hajatihimur rohah nisfun nahar, dan juga karena kebutuhan para sahabat untuk tidur di pertengahan siang. La siyama idza alimna annahum yabda'una amalahum min awwalin nahar. Apalagi ya juga kita pelajari, kita mengetahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka memulai pekerjaan mereka itu dari pagi hari. Dari awal siang. Ya, mereka bekerja, fayahtajuna lil qailulah wasatah. Maka mereka membutuhkan istirahat di pertengahan siang. Ya, setelah lelah tadi, mereka beramal bekerja di awal siang. Ya. Walidha ja'atin nusus allati tubayyin annahum kanu yaqilun. Oleh karena itu datanglah banyak nas, ya, teks-teks baik hadis maupun asar yang menjelaskan bahwasanya dahulu para sahabat itu melakukan hal ini, mereka tidur siang. Lakinnal amra bil qailulah al ahadits fihi dhaif. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan perintah anjuran, ya, maka ini adalah hadis-hadis yang lemah menurut penulis. La yasihu minha syai', tidak ada yang sahih dari hadis-hadis tersebut. Wa innamal qailulah minal asya'il muta'araf 'alaiha mundu ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtinal hadir. Akan tetapi yang namanya tidur siang ini, ya, ini adalah masuk perkara-perkara yang sudah dikenal, mereka biasa dilakukan semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai waktu kita saat ini. Wa man arada nauma fin nahar fa afdalu waqtin wa anfa'uhu wa waqtul qailulah. Oleh karena barang siapa yang dia pengen tidur di siang hari, ya, membutuhkan tidur di siang hari, maka yang paling utama, yang paling baik, bermanfaat adalah tidur di waktu qailulah, yaitu di waktu pertengahan siang. Qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, wa akhraja Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rafa'ah, telah mengeluarkan, yaitu Al-Imam Ibnu Majah juga Ibnu Khuzaimah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Ista'inu ala siyamin nahari bis sahur. Ya. Ista'inu artinya meminta pertolongan lah, carilah bantuan, ya, pertolongan untuk menguatkan agar kalian kuat untuk berpuasa di siang hari bis sahur, dengan makan sahur.
Wa ala qiyamil laili bil qailulah, dan minta jadikanlah pertolongan, ya, agar kalian bisa bangun di malam hari, qiyamul lail, salat di malam hari, dengan kalian melakukan qailulah. Ya, melakukan qailulah. Namun di dalam sanadnya ada yang bernama perawinya Zam'ah ibn Salih, yang dia memiliki kelemahan. Wa qad taqaddama syarh hadis Sahal radhiyallahu anhu al-madhkur fil bab fi awakhir kitabil Jum'ah. Dan telah disebutkan, ya, syarah dari hadis Sahal radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam bab akhir dari kitabul Jum'ah. Wa fi isyaratun ila annaha kanat 'adatuhum dzalika fi kulli yaum, yang mengisyaratkan bahwasanya memang qailulah ini, tidur siang ini adalah merupakan kebiasaannya para sahabat setiap harinya. Wa wurudul amru biha fil hadis alladhi akhrajahu Tabrani fil Awsat min hadis Anas radhiyallahu anhu rafa'ah. Dan datang perintah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah qilu fa inna syayatina la taqil. Tidur sianglah kalian karena para syaitan itu tidak tidur siang. Nah, di sini ada apa? Perintah. Namun di sini penulis menjelaskan bahwasanya di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Katsir ibnu Marwan, dan dia adalah seorang perawi yang ditinggalkan, matruk. Ya, ditinggalkan hadis-hadisnya. Dan juga Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengeluarkan di dalam jami'nya beliau hadis dari Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu secara mauquf. Ya, artinya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar dari sahabat Khawwat ibn Jubair. Beliau berkata, "Naum awwalin nahar kharqun wa awsatuhu khalqun wa akhiruhu humkun wa sanaduhu sahih." Kata beliau, tidur di awal siang itu adalah kebodohan. Tidur di pertengahan siang itu adalah baik, ya, khalqun, ya, baik untuk tubuhnya, ya. Wa akhiruhu humkun, adapun tidur di akhir siang itu adalah humkun, itu kebodohan juga. Ya. Sanadnya sahih. Wal kharqu al jahlu, adapun yang dimaksud dengan kharqu tadi dalam hadis adalah maknanya al jahlu, kebodohan. Wa dzalika li anna al barakata fi awwalin nahar, karena apa? Karena keberkahan itu ada di awal siang. Burika li ummati fi bukuriha, umatku ini diberkahi pada awalnya. Ya. Termasuk memang rezeki itu adalah di awal siang, manusia bekerja di pagi hari. Ya, maka termasuk kebodohan, yang lain bekerja dia malah tidur. Ya. Wa man nama fi faqad adha'a barakatahu wa hada min jahli. Maka barang siapa yang tidur di awal pagi, sedangkan yang lain sedang bekerja, belajar dan sebagainya, maka dia sudah menyia-nyiakan keberkahan waktu di awal siang tersebut. Dan ini adalah termasuk dari kebodohannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perkara yang keempat. Yusannu 'inda syiddatil harri ta'khiru salati dhuhri hatta yankasiral harru. Yang keempat adalah disunnahkan, dianjurkan ketika panas sangat menyengat untuk mengakhirkan salat duhur hingga panas sudah hilang, sudah tidak panas menyengat lagi. Ya, ini apabila di negeri-negeri yang panas memang. Yang mungkin panasnya itu sampai lebih dari 40 derajat Celcius. Ya, sebagaimana terjadi pada akhir-akhir ini di beberapa negeri karena adanya climate change, ya, perubahan iklim, karena kerusakan semakin banyak, ya, polusi, ya, pencairan kutub, ya, dan lain sebagainya, ya, banyaknya sampah plastik dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya sebagai muslim kita harusnya, ya, perhatian dengan hal ini. La darar wala dirar. Ya, dalam Islam ada kaidah, ya, tidak boleh kita, ya, darar wala dirar, membahayakan diri sendiri atau pada orang lain, ya, tidak boleh. Ya, maka termasuk, ya, sampah-sampah itu harus kita kurangi. Ya, karena itu menimbulkan kerusakan pada alam ini. Ya. Dan juga tentu saja kita harus banyak-banyak beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ya. Nah, di sini apabila panas yang sangat menyengat, ya khususnya di negeri-negeri yang panas, adapun di Indonesia mungkin ya masih, ya, mu'tadil, masih
masih dalam derajat yang ya tidak sepanas di tempat yang lain, ya. Maka ketika panas sangat menyengat, saat itu dianjurkan untuk mengakhirkan sholat duhur. Ya, mengakhirkan sholat duhur. Wa yadullu alaihi, yang menjadi dasar yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaddal harru abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas sangat tinggi, ya, sangat panas, maka dinginkanlah, abridu bis shalah, ya. Artinya akhirkanlah salat hingga sampai sudah dingin, gitu. Ya. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena panasnya sengatan, ya, panas itu adalah dari luapannya jahanam. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk mengakhirkan salat duhur tersebut. Ya. Seberapa batas mengakhirkannya? Ya sampai hilang panas tersebut. Artinya memang diakhirkan beberapa jam setelahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Al-Mumti'. Amma ma kana an-nasu yaf'alunahu min qablu, haitsu yusalluna ba'da zawali syams binahwi nisfi sa'atin aw sa'ah. Summa yaquluna hadza ibrad falaysa hadza ibradan hadza ihrarun. Adapun yang dia lakukan oleh manusia, ya, yang sebelumnya kita dapati, yaitu mereka melaksanakan sholat itu setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, sekitar setengah jam atau 1 jam. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini adalah ibrad, artinya mendinginkan, gitu ya, sesuai hadis tadi. Maka ini adalah keliru. Ya, ini bukanlah ibrad, tapi justru ihrar, maha panas. Karena setengah sampai 1 jam itu masih panas. Ya. Li'annahu ma'rufun anna al-harra yakunu ashadda ma yakunu ba'da zawal binahwi sa'atin. Karena kita mengetahui bahwasanya panas itu justru semakin ya menyengat setelah zawal, setelah tergelincir matahari itu sekitar 1 jam setelahnya. Ya. Jadi kalau ditundanya cuma sejam itu masih panas, begitu. Itu belum termasuk dalam hadis tadi. Fa idza qaddarna mathalan anna asy-syams fi ayyamis saif tazulu 'ala sa'ati tsaniyata asyrata. Kalau misalnya kita hitung, anggaplah bahwasannya permisalan matahari di musim panas itu tergelincir pada jam 12 pas. Wa anal asra 'ala sa'atir rabi'a wan nis takriban. Adapun waktu asarnya misalnya adalah pada jam 4:30. Sekali lagi ini bukan di Indonesia, ya. Ini permisalan di negeri lain yang panas, ada musim panas, sehingga siangnya lebih panjang, ya. Taruh zuhurnya jam 12 pas, sedangkan asarnya itu mulai jam 4:30. Kira-kira. Fayakunul ibrad ila sa'atir rabi'ati takriban. Maka yang dimaksud dengan ibrad itu adalah mengakhirkannya sampai jam 4. Itu memang sudah tidak panas, begitu. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wal ibradu 'amun liman yusalli fi jamaah. Dan yang mendinginkan ini atau mengakhirkan ini dianjurkan umum, secara umum. Baik mereka yang salat berjamaah, ya. Waliman yusalli wahdahu 'ala sahih, ataupun orang yang salat sendirian menurut pendapat yang lebih benar, ya, lebih kuat. Wa alaihi yusannul ibrad lil mar'ah fi baitiha aidan, dan juga dianjurkan juga bagi para wanita yang sholat di rumah yang udara panas, ya. Dan juga berdasarkan tadi hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, maka ketika waktu duhur, ya, umum bagi semua saja mereka merasakan panas untuk mengakhirkan sholat. Adapun di Indonesia maka udaranya masih pertengahan lah, ya, tidak panas yang sangat menyengat juga tidak. Ya, kalau dulu para sahabat, mereka sampai kalau sudah nggak tahan, ya, mereka pasti, ya, untuk sholat di tanah sudah tidak kuat, maka mereka pun menggelar kain atau sujud di atas kain-kain mereka, ya. Jadi ini adalah sunnah yang keempat. Dan mungkin ini, ya, akhir dari materi kita tadi. Ada 4 perkara yang dibahas dalam amalan sunnah ketika duhur ini. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah duhur,
Ya. Bisa 22, bisa 42, bisa 44. Kemudian perkara yang kedua adalah memanjangkan rakaat pertama dari salat zuhur. Ini tentu saja melihat keadaan maslahat dan mafsadatnya. Ya. Kemudian yang perkara ketiga adalah qailulah, tidur di pertengahan siang. Ya, tidur siang, beristirahat. Nggak mesti tidur, ya. Jangan sambil ya rebahan atau sambil ya. Meskipun tidak tidur maka itu sudah termasuk qailulah. Kemudian yang keempat adalah disunahkan untuk mengakhirkan salat zuhur ketika terjadi panas yang menyengat. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk pada sunnah-sunnah pada waktu asar. Bi'idznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Para pemirsa liman sekalian, pencinta liman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ilmu tersebut Allah menjadikan buahnya yaitu amal yang soleh menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan pahala di dalam mizan timbangan amal-amal kita. Dan mudah-mudahan di hari-hari yang mulia ini, di 10 hari pertama di bulan Muharram, marilah kita terus meningkatkan amal ibadah kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa mengisi dengan amal ibadah. Hari ini sudah hari ke-9 ya. Dianjurkan untuk melaksanakan puasa Tasu'a, hari ke-9 dari bulan Muharram, dan juga besok ya adalah hari ke-10 dianjurkan untuk berpuasa hari Asyura. Maka marilah kita hidupkan sunnah yang satu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, menjauhkan wajah-wajah kita dari api neraka. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.